dari Densus 88 sudah berhasil melakukan penegakan hukum sebanyak 35 orang yang berasal dari kelompok NII, di mana hubungan historisnya Al Zaitun ini memiliki hubungan historis dengan organisasi NII KW 9, Panji Gumilang. Ya, beliau adalah salah satu pemimpin di Mazhab Al Zaitun, juga sebagai pemimpin di organisasi NII KW 9. Ternyata ada pelanggaran-pelanggaran secara fikih, syariat, dan lain sebagainya, juga berhubungan dengan potensi pelanggaran administrasi terhadap norma hukum yang ada di Indonesia yang dilakukan oleh pihak terkait, maka akan ada tindakan-tindakan administrasi, tindakan hukum, dan lain-lain. Kalau memang apa yang dilakukan Panji Gumilang ini ada ranah hukumnya, baik itu pidana ataupun perdata ataupun hukum politik, itu diambil tindakan. Panji Gumilang nggak boleh mimpin pesantren lagi. Nanti bahaya, karena orang kalau sudah seumur segitu kelakuannya begitu nggak akan sembuh. Anggota Densus 88 berhasil menangkap 35 jaringan teroris Ponpes Al Zaitun yang dipimpin Panji Gumilang. Wapres Ma'ruf Amin meminta Menko Polhukam dan Kementerian Agama menindaklanjuti tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Panji Gumilang. Saya kira nanti kalau sudah pandangan-pandangan dari, saya dengar sudah ada dari NU Jawa Barat, dari Persis, ya, kemudian dari MUI, nanti saya minta nanti untuk dikoordinasikan Pak di tingkat Menko Polhukam untuk membahas langkah apa yang harus kita ambil. Jadi setelah kita kaji bahwa itu memang sudah ada penyimpangan, kemudian tentu akan ada rapat koordinasi di pihak Menko Polhukam dengan Kementerian Agama. Saya minta ditindaklanjuti itu. Saya kira itu. Mahat Al Zaitun disebut dapat menjadi embrio kelompok teroris karena terbukti memiliki relasi yang kuat dengan Negara Islam Indonesia Komandemen Wilayah 9 atau NII KW 9. Kasubdit Kontra Radikal Densus 88 Anti Teror Polri, AKBP Budi Novijanto, mengatakan ditemukan adanya hubungan Al Zaitun dengan NII KW 9. Ia mengatakan bahwa figur Panji Gumilang sebagai pimpinan Al Zaitun juga adalah pimpinan NII KW 9. Namun, jaringan teroris yang diajarkan Panji Gumilang memiliki pola teror yang berbeda. AKBP Budi mengungkap, teroris di NII KW 9 tidak melakukan aksi perlawanan, tapi dia melakukan aksi menguasai wilayah. Itulah yang menjadi sebab wilayah Al Zaitun sangat luas. Sedikit demi sedikit, Panji Gumilang akan melakukan penguasaan wilayah-wilayah di Indonesia. Mazhab Al Zaitun ini memiliki hubungan historis dengan organisasi NII KW 9. Finansialnya udah jelas, juga disampaikan. Hubungan kepemimpinan antara kepemimpinan di NII KW 9 itu juga terkait dengan kepemimpinan di Mazhab Al Zaitun, di mana keterkaitan di sini adalah ada figur daripada Panji Gumilang. Ya, beliau adalah salah satu pemimpin di Mazhab Al Zaitun, juga sebagai pemimpin di organisasi NII KW 9. Penyimpangan paham atau ajaran Islam yang dipraktekkan organisasi NII KW 9 adalah adanya mobilisasi dana yang mengatasnamakan ajaran Islam yang diselewengkan. Kemudian juga adanya penafsiran ayat atau Al-Quran yang menyimpang dan mengkafirkan kelompok di luar organisasi mereka. Selain itu ada penyimpangan paham keagamaan dalam masalah zakat fitrah dan kurban yang ditetapkan oleh pimpinan daripada Mazhab Al Zaitun. Pelaku teror kebanyakan dari akar yang sama. Ya.
dari akar yang sama, yaitu intoleransi. Kemudian juga NI pragmatis atau NI KW 9 itu tidak menggunakan cara teror yang melaksanakan aksinya seperti disebut tadi di atas. Namun yang dilakukan oleh Panji Gumilang adalah menyuburkan perekrutan calon-calon teroris dengan meletakkan dasar-dasar militansi serta kebencian kepada NKRI. Nah, kemudian berbicara tentang Panji Gumilang, di mana Panji Gumilang sendiri pernah berurusan atau melakukan pelanggaran hukum, yaitu di 2015 dia divonis 10 bulan ya, karena memasukkan surat atau dokumen terkait kepengurusan yayasan daripada Yayasan Pesantren Indonesia yang menaungi daripada pesantren Al Zaitun. Ya. Dia dengan gampangnya menghapus satu orang di dalam kepengurusan tersebut tanpa kesetujuan daripada yang bersangkutan. Ya. Kemudian juga di 2011 ada dugaan di mana dia melakukan pencabulan yang menurut informasi kasus ini sedang ditangani oleh Polda Jawa Barat, ya, di mana dari pengakuan dilakukan selama dari 2018 sampai dengan 2020 itu, dan masih ada lagi pelanggaran hukum lain yang sementara ini saya belum bisa sampaikan sekarang karena masih dalam proses lidik. AKBP Budi mengatakan, orang-orang yang bergabung di Al Zaitun dapat berpotensi bergabung atau direkrut oleh gerakan atau kelompok-kelompok teror. Karena itu, menurutnya perlunya segera pengawasan dan penyadaran kepada orang-orang yang bergabung di Al Zaitun. Bila tidak adanya penyadaran dan pengawasan, dikhawatirkan orang-orang tersebut akan membentuk kelompok baru dengan nama berbeda, tapi memiliki tujuan yang sama. Yang pasti, akan merongrong kedaulatan NKRI. Karena jelas, targetnya untuk membentuk negara Islam. Terus juga berpotensi menghancurkan masa depan kaum muda yang tergabung di pesantren Al Zaitun untuk menjadi anggota NI itu sendiri. Di mana mereka juga akan mengambil pemuda-pemuda lain yang kehilangan pekerjaan, yang terasing dari kehidupan sosialnya, ujar AKBP Budi.